tugasnya nggak seberat yang saya bayangkan. Karena saya lihat udah kenal betul orang-orangnya, ini pejuang dan saya lihat ini yang kemarin kalah semua nih, gitu kan. Maksudnya gimana? Kalau yang lain kalah semua tuh Maksudnya mereka yang di depannya saya lihat ini yang kemarin kalah. Nah, kalau Calontong pasti semuanya tahu nih. Apa kabar Calontong? Alhamdulillah baik. Cak, aku juga baru tahu loh nama aslimu Lis Hartono ya. Aku juga kalau nggak kamu sebut udah lupa. Beneran Cak? Itu nama asli Lis Hartono ya? Kirain Asli. beneran Lontong nama aslinya. Bukan dong, Lontong kan nama asli. Nama asli makanan maksudnya gitu. Aduh, kalau sama Cak Lontong gimana ya? Mode serius gak bisa ya? Oke, kita mode lawak aja ya Cak ya? Ya boleh. Tapi topiknya serius. Tapi mohon maaf aku nanti jawabnya serius ya. Oh iya, gila. Pas jawab langsung Lis Hartono ya, mode Lis Hartono ya. Iya. Oke, Cak, Hmm. kaget gak ditunjuk sebagai ketua tim sesnya Pramdul? Saya lebih kaget diajak podcast si paling kontroversi daripada itu. Saya juga kaget kenapa ada podcast ini bersama Cak Lontong. Kalau kaget sih begini, kalau ukuran kaget itu kan skalanya levelnya banyak ya. Mungkin kalau 1 sampai 10 saya kagetnya itu mungkin di kisaran ya 4 lah. Karena sebelumnya sudah banyak saya ngobrol sama Mas Pram sama Bang Dul sudah banyak ngobrol dan memang mau mengajak saya untuk membantu mereka tapi diposisikan sebagai ketua tim ses itu yang nggak saya kira sebelumnya. Tapi kalau masalah kesamaan frekuensi sudah terjalin, jadi sebenarnya nggak kaget kalau dilibatkan, hanya di Ketua tim langsung. ses gitu baru. Dan itu pun tahunnya memang by phone malah kalau jadi ketua tim sesnya, karena posisinya kan aku di Surabaya waktu itu. Aku jelek-jelek gini kan nggak cakep ya, jadi Itu jelas. Nggak jelek sama dengan nggak cakep. Jelek sama dengan nggak cakep ya. ya. Kan waktu itu aku mau nikahin anakku. Jadi posisi di Surabaya pagi-pagi ditelepon Bang Dul telepon, habis gitu Mas Pram mau menyampaikan itu. Aja kita udah ngobrol banyak kemarin, mau kan bantu kita? Ya memang mau, tapi terus ini jadi ketua tim ses ya. Oh serius? Ya. Saya dilema itu kan. Ini saya ambil atau saya terima gitu kan. Sama ya. Sama itu. Saya oke. Sama Cak. Sama ya. Tapi sempat bingung itu. Akhirnya ya saya terima lah, karena kalau nggak saya terima ini diambil orang lain. Ya kan, itu dilema makanya. Cuma waktu itu Mas Pram Bang Dul, nanti karena saya masih ada acara di Surabaya beberapa hari, pokoknya kapan balik Jakarta? Kalau nggak salah waktu itu 3 hari lagi saya balik Jakarta. Ya udah nanti ketemu, kita ngobrol lagi Jakarta. Saya pikir ya kita ngobrol lagi dan baru akan diumumkan. Tiba-tiba ternyata siangnya sudah diumumkan. Itu pas malam itu aku mau bukan malam, pagi itu mau pengajian, mau siraman anak kan. Tiba-tiba jam 1 gitu, handphone WhatsApp kok rame, selamat. Pak anak saya belum nikah kok udah kasih ucapan selamat. Tahu dari mana orang-orang ini? Atau jangan-jangan anak saya udah menikah tanpa sepengetahuan saya kaget kan. Akhirnya loh kok tahu, padahal tadi pagi baru ditelepon ngajak ngobrol nanti. Tak pikir kan mau diumumkan ketika setelah ketemu kan Jakarta. Ternyata loh kok ada yang kirim video, udah diumumin ternyata. Ya sudahlah. Tapi memang sudah sepakat sih kalau. Tapi Cak Lontong pas dikasih tahu sebagai posisinya itu ketua tim ses, bayangan Cak Lontong tuh ketua tuh ngapain? Ya mensukseskan, karena kan ketua tim ses kan. Harafiah sekali ya. Ketua tim ses kan harus mensukseskan. Kalau saya sebenarnya kalau saya terlibat di kegiatan-kegiatan politik ini kan juga bukan hal yang baru. Tapi memang pada posisi ketua tim ses atau tim pemenangan lah baru ini kan. Biasanya kan saya terlibat di kampanyenya kan. Tapi menjadi ketua tim ses itu saya pikir awalnya saya gitu, apa yang harus saya lakukan? Ternyata menjadi ketua tim ses itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah gini. Kalau
mungkin saya dinilai pas ya oleh orang kayak Mas Pram Bangdul untuk jadi ketua tim ses. Karena kalau milihnya saya ini siapapun nanti ya, mau calon legislatif atau mungkin dalam pilkada berikutnya siapapun, kalau memilih saya jadi ketua mungkin agak telat karena saya udah ketuaan mungkin kalau 5 tahun lagi kan. Kalau ini udah pas lah ini ketua gitu kan. Kirain mau ngomong apa, Cak? Mau masalah umur makanya harus pas. Tapi buat saya, karena saya sebenarnya kalau masuk ke tim sesnya ini kan di lingkungan yang ya hampir nggak jauh beda dengan yang selama ini saya bantu gitu kan. Jadi saya sudah kenal orang-orangnya, makanya ketika rapat pertama saya datang di Jakarta ketemu gitu, buat saya tugas saya merasa bahwa tugasnya nggak seberat yang saya bayangkan. Karena saya lihat udah kenal betul orang-orangnya, ini pejuang dan saya lihat ini yang kemarin kalah semua nih, gitu kan. Maksudnya gimana? Kalau yang lain kalah semua tuh Maksudnya mereka yang di depannya saya lihat ini yang kemarin kalah. Tapi kenapa saya lihat mereka kemarin kalah tapi saya semangat melihat, karena dalam kondisi kalah aja semangat berjuangnya masih terlihat gitu loh. Wah, ini berarti tugas saya nggak terlalu berat kalau gini. Oh gitu ya. Tapi bayangan Cak Lontong tuh awal kan ini kemungkinan berat nih. Beratnya itu kayak gimana bayangan Cak Lontong? Ya mungkin beratnya dalam sisi karena belum pernah aja sebagai ketua gitu. Tapi kan kadang-kadang kita itu terjebak, ini secara administrasi apa yang saya lakukan ya, ini apa sesering apa saya harus tanda tangan misalnya gitu. Itu kan hal yang nggak pernah kepikiran gitu. Tapi buat saya bayanginnya ya seperti itu, lebih ke ribet nggak sih gitu jadi ketua itu. Tapi kalau secara pekerjaan saya sering terlibat gini ini sebenarnya paham juga sudah. Gitu. Terus melihat yang lain-lain kan, misalnya di yang sebelah ketua tim sesnya Bang Riza, politikus, pernah jadi wakil gubernur Jakarta lagi kan, pendampingnya Mas Anies. Ada sempat ngerasa jiper, minder buat seorang Cak Lontong? Oh enggak dong, karena kenapa saya nggak ada jiper, karena yang bertarung untuk menjadi gubernur kan bukan saya dengan Pak Riza ya kan. Betul. Kenapa saya jelas harus jiper? itu. Dan saya punya paslon yang saya sangat banggakan, jadi nggak ada jiper itu, ya kan, Mas Pram Bangdul ya kan. Terus karena pernah ditanya juga di tim sana ada Mas Riza tadi, kemudian ada Ibu Siti Fadila dulu menteri, mantan Menkes, mantan Menteri Kesehatan. Sedangkan saya kan hanya pelawak, komedian gitu. Makanya wajar kalau ada pertanyaan nggak minder atau jiper itu wajar. Saya bisa memahami pertanyaan itu. Tapi yang harus diketahui bahwa Pak Riza mungkin pernah jadi wakil gubernur. Bu Siti Fadila Supari pernah menjadi menteri kesehatan. Tapi jangan salah, saya sudah sangat sering menghibur gubernur-gubernur dan menteri-menteri. Levelnya udah lebih advance ya? Enggak juga sebenarnya. Tapi artinya saya sudah akrab bergaul dengan beliau-beliau juga gitu. Tapi kan beliau-beliau belum pernah menghibur pelawak.